Suatu ketika, Habib Umar sedang mengisi acara live di salah satu stasiun televisi Yaman. Sampai pada saat sesi tanya jawab, seorang wanita menelpon. Bukannya bertanya, ia malah curhat kepada Habib Umar. Habib, saya khawatir dengan kemasyhuran yang Anda miliki. Anda akan terjun di dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden. Begitulah kira-kira yang diungkapkan wanita itu. Habib Umar tersenyum. Beliau lantas menjelaskan prinsip dakwahnya bahwa ia tak akan pernah terjun di dunia politik. Lalu beliau menceritakan kisah datuknya, yaitu kisah Syekh Abu Bakar bin Salim. Suatu hari salah seorang gubernur Hadramaut mendapatkan hidayah. Ia lantas datang ke Ainat untuk menemui Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib, saya ingin bertobat dan melepaskan semua jabatan yang saya miliki. Saya ingin menyerahkan jabatan ini kepada Habib atau anak-anak Habib. Syekh Abu Bakar bin Salim lalu tersenyum dan berkata, seandainya jabatan itu bisa dipikul oleh binatang, sungguh aku juga tidak akan rela jika keledaiku menerima jabatan itu. Jadi lebih baik engkau serahkan jabatan itu kepada kerabatmu yang kau nilai pantas untuk mengembannya. Sebagaimana datuknya Syekh Abu Bakar bin Salim, begitu pula Habib Umar. Prinsip beliau dan ulama-ulama tarim lainnya adalah menjauhi total dunia politik yang dinilai sebagai simbol duniawi, pertikaian dan perpecahan. Bahkan ketika kondisi politik di Yaman memasuki titik paling rendah, ketika Saudi dan sekutunya memborbardir ibu kota Yaman dan sekitarnya, Habib Umar tetap tenang dan tak berkomentar. Hanya saja ketika media-media mulai membesar-besarkan apa yang terjadi di Yaman dan para orang tua mulai khawatir, beliau mengumpulkan anak muridnya dan tanpa keraguan sedikit pun beliau berkata, semua fitnah dan konflik ini akan segera berakhir dan kita tetap akan menjadi makhluk Allah yang paling aman dengan kekuatan langit dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kita tak akan terkena mara bahaya. Beliau juga sering menceritakan bagaimana ulama-ulama terdahulu selalu lari dan menolak keras ketika dipasrahi sebuah jabatan di pemerintahan. Bahkan ada yang sampai berpura-pura gila demi menghindari jabatan itu. Inti ajaran yang dibawa oleh Habib Umar dan para ulama tarim lainnya adalah manhaj rahmah yang terfokus pada mengajar dan berdakwah, serta menghindari semua bentuk fitnah, konflik, pertikaian, dan perpecahan. Itu yang membuat mereka sangat menjauhi hal-hal yang berbau politik. Lain Habib Umar, lain pula Mbah Maimun Zubair. Seorang ulama besar panutan di Indonesia ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap politik dengan Habib Umar bin Hafiz. Beliau menggunakan politik sebagai salah satu sarana dakwah dan memandang perlunya memasukkan nilai-nilai keislaman dan kesantrian ke jantung pemerintahan. Beliau bahkan pernah beberapa periode menjabat sebagai anggota MPR RI. Bahkan Gus Yassin, putra beliau, juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Dauh-dauh beliau sampai saat ini selalu didengarkan dan ditunggu oleh para politikus. Nasihat dan arahannya juga sangat berpengaruh di kalangan orang-orang pemerintahan. Al-ulama'un nujum bi ayyihim ihtadaitum iqtadaitum. Ulama itu bagaikan bintang gebintang. Terlepas dari warna-warni perbedaan prinsip dan pendapat mereka, semuanya bisa kita ikuti dan semua bisa kita jadikan panutan. Mbah Yai Maimun dan Habib Umar, keduanya merupakan guru-guru sekaligus ulama kita di Nusantara. Keduanya tidak diragukan lagi sedikit pun keikhlasan dan ketulusannya dalam memberi arah kepada jalan kebaikan kepada kita semua. Beliau berdua adalah para kekasih Allah yang lelah, letih dan jerih payah mereka hanya ditujukan untuk umat, yang benar-benar mengharapkan ridha Allah karena Allah, bukan karena yang lain. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari keduanya adalah bahwa mereka berdua tak pernah menyerang, menghujat atau menjelek-jelekkan golongan ataupun individual lain yang hanya gara-gara suatu perbedaan. Tak ada yang keliru dari mereka berdua dan tak ada yang salah dari perbedaan pendapat mereka berdua. Yang menjadi masalah adalah kita yang masih minim jasa dan manfaat untuk umat, atau mungkin gak berjasa sama sekali tapi dengan seenaknya berkomentar, mendikte dan menilai ulama kesana kesini, kesana kemari dengan perkataan seharusnya ulama itu gini,
Seharusnya kiai itu gak gitu, tanpa menyadari bahwa kita telah melewati batas dan melupakan bahwa kita sebenarnya tak mempunyai kualitas yang cukup untuk mendikte mereka. Mengapa harus heran dan kaget? Bukankah sejak dahulu para ulama itu selalu bermacam-macam prinsip dan pendapat? Ada yang seperti Ali bin Husain Zainal Abidin dan Sa'id bin Musayyib yang selama hidupnya selalu menjauhi politik dan kekuasaan. Ada juga Raja bin Haywah, seorang alim dan wara yang terjun ke dunia politik dan menjadi menteri dan penasehat utama pemerintahan dinasti Umayyah, serta menjadi dalang utama di balik naiknya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Semuanya adalah tokoh-tokoh agung Islam yang sampai sekarang biografinya masih tercatat dengan tinta emas dalam kitab-kitab sejarah yang kita baca. Mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang dan berbuat banyak. Kita, apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini? Tulisan ini kami kutip dari buku Catatan dari Tarim yang ditulis oleh Ismail Amin Al-Khalili. Yang mau order bukunya silakan hubungi beliau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.